Guys, balik lagi sama gue Mario di konten Mario Ngobrol. Oke. Hari ini gue mau ngebahas tentang politik kali ya. Waduh, Gimana? Gimana kawan-kawan? Politik. buzzer kita nih. Iya, buzzer gimana buzzer? Kita gimana? Saya netral. Kita buka pertanyaannya. Kita ini berempat ini adalah orang awam yang mencoba ngobrolin tentang politik karena kita sebagai warga negara juga punya hak berpolitik kan. Betul. Jadi kita juga boleh untuk bicara politik. Betul. Tapi jangan sampai offside ya. Ya, ini lebih kayak Berarti edukasi nggak tahu ya? ilmu politik aja kali. Iya. Iya, kacamata politik, politik di kacamata orang awam. Awam. Oke. Betul. Kita buka pertanyaan pertama dengan udah berapa partai politik yang nawarin? Ini boleh. Enggak, berapa? Oh, berapa ya? 4 apa 5 kayaknya? 4 sampai 5. Iya. Warnanya beragam nggak? Beragam. Oh, Iya. beragam. Oke. Bagus. Sejauh ini gimana? Kayaknya kemarin baru lihat debat ya. Singkat deh. Pendapat kalian tuh gimana sih lihat debat yang kemarin? Dari Hermawan deh. Debat kemarin itu memang tujuannya gue cuma pengen tahu aja sih cara mereka berdialog, bukan visi misinya. Tapi sebenarnya yang gue lihat debat kemarin kurang in depth sebenarnya. Jadi mungkin masih permukaan lah menurut gue gitu. Oke. Suryo. Dari kacamata buzzer. Iya. Gimana? Dari kacamata buzzer. Sebenarnya gue nggak mau ngomongin tentang gagasan dan lain-lain Kak. Lebih ke arah debatnya seru, tapi jadinya kayak 2 lawan 1. Udahlah, Ya, itulah. Itu benar-benar. Oke. Sisi. Gue ngelihatnya kayak hiburan. Oke. Oke, ini benar-benar awam banget nih. Ini yang paling jauh nih. Hiburan kayak gimana nih? Habis lucu aja. Di mana lucunya? Tolong jangan offside ya. Enggak lucu aja cara mereka berkomunikasi Iya. gitu. Terus ya mungkin nggak tahu sih itu disebut gagasan atau bukan ya. Cuman gue ngelihatnya kayak menarik aja gitu. Ada kayak semacam pesta politik yang jadinya tuh ngebawa semua orang nonton TV di waktu yang sama untuk ngeliatin orang berdebat. Tapi itu kayak bukan berdebat sih sebenarnya. Iya. Gitu. benar. Oke, nyambung dari pertanyaan Suryo nih. Kayak 2 lawan 1. Siapa? Duanya siapa? Satunya siapa? Nggak apa-apa kan, semua orang udah tahu, semua orang nonton. Menurut tuh Menurut lu siapa? Sebut nama. Tinggal di bip aja kalau ini mana. Oke, jadi kalau kita ngelihat itu sebenarnya udah ketara sih. Ada kayak di nomor pokoknya urut 2 tuh udah tertekan dari awal kan, gitu. Jadi mungkin dan di urut 1 itu dia ngegas dari awal, gitu. Karena mungkin timnya dia juga tahu, timnya dia paham kalau brandingnya si timnya 2 itu udah kuat banget, udah bagus banget ibaratnya gitu. Akhirnya di debat langsung digas gitu. Isunya langsung Terus di urut 3 itu dia kayak dapat nih ting, gue main aman deh. Iya. Gitu. Awalnya diem tapi lama-lama kayak 1 sama 3 ini jadi masuk juga, Iya. masuk cuma dia smooth aja. Betul, itu yang 3 kayak gitu sih, nunggu momen. Nunggu momen, iya benar. Iya. Gue malah melihatnya tuh kayak apa ya? Karena elektabilitas yang paslon nomor 2 ini tinggi. Jadi mau nggak mau paslon 1 sama 3 tuh hajar terus karena biar elektabilitasnya tuh turun. Karena terakhir gue lihat survei ya, nggak tahu ya surveinya ini dibayar atau enggak ya. Mungkin tuh paslon nomor 2 tuh mungkin ada di atas angin lah, di nomor 1 Iya, gitu. Benar, Jauh sih. tinggi banget gapnya. Tapi yang ngebikin gue apa ya, kayak kurang banget nih debatnya karena isu yang dibawa tuh isu-isu lama lagi loh. Iya, isu-isu Iya, lama gitu. sih. Gue kayak ya Prabowo akan diserang gitu aja setiap 5 tahun. Iya. Setiap dia mau jadi presiden ataupun wapres, ya yang diserang tuh itu-itunya aja gitu. Keluar sih. Gitu loh. Sedangkan debat pertama itu adalah lebih ke arah penyampaian visi misi dong. Harusnya. Gitu loh, masyarakat pengen tahu nih visinya lu tuh sebagai presiden mau ngapain dan segala macamnya. Tapi yang di highlight tuh atau yang di iniin tuh malah ya itu lagi.
gue rasa udah bosen gak sih kayak kasus ya walaupun kasus yang dulu atau kasus yang belum lama juga sebenarnya kayak agak nggak nyambung aja sih buat iya gitu kayak ya kalau gitu itu terus yang dibahas substansinya kapan dibahasnya gitu makanya itu yang bikin udah tahu waktunya mepet yang dibahas itu doang lagi gitu loh itu yang kadang gue ya sedikit gak enak lah nontonnya gitu. benar-benar Sebenarnya sedikit kurang sih kalau dibandingkan yang 19 dulu itu kalau nggak salah tuh nyampe kayak menanyakan solusinya tuh gimana gitu. Sementara kalau yang kemarin kayak mau menjatuhkan bukan kayak buat nyari solusi. Iya udah gitu doang sih gitu. Bahkan yang kita pilgub deh yang Anies lawan BTP Ya, gitu loh. Substansinya jelas dia ngomongin banjir. Ahok punya rencana dengan banjirnya itu mau diapain. Anies punya solusinya ngapain ya? Bikin sumur resapan ya. Iya, Walaupun ya mungkin kelihatan kita aneh gitu atau ya gimana lah gitu. Tapi pembahasannya itu jelas gitu loh. Memang ada ini gitu loh. Iya. Sedangkan isu yang buat kita kayaknya paling in pada saat ini itu adalah iklim. Ya, Gitu loh. Polusi ya. Iya, cuaca ekstrim udah ekstrim banget gitu. Ada polusi lah. Jakarta polusi nomor 1. Nah hal-hal yang kayak gitu ya, mungkin nanti akan dibahas Mungkin di debat Oke, selanjutnya temen sekarang lebih ke visi misi gitu. Menurut lo nih berdasarkan visi misi, kira-kira siapa sih yang paling wah ini oke nih dari visinya? Atau dari tiga-tiganya tuh nggak ada, belum meyakinkan sama sekali, belum kepikiran kayak visi misinya bagus nih gue pilih dia deh. Iya, itu dia menurut gue itu tujuan gue main nonton debat tuh gue bukan nonton visi misi mereka karena memang sorry to say kalau buat gue setiap mau kampanye visi misi selalu ya pasti positif gitu. Cuma gue nggak punya jaminan nih bakal dilakuin apa enggak gitu. Jadi gue better lebih cari karakternya dia kayak gimana. Ya, make sense. Kalau menurut gue belum tahu sebenarnya dari visi misi gue milih siapa juga gue belum tahu sih, belum yakin lah. Gue juga ditanyain sih sama nyokap gue, gimana kemarin nonton gitu kan. Gue bilang gue makin nonton, gue makin bingung juga. Oke. Gimana? Buzzer. Aduh. Sebenarnya kalau kemarin kan lagi ngomongin hukum HAM gitu ya. Itu tuh yang kayak tadi aja. Gue lihat masih masih normatif sih. Kayak nggak berani langsung ngegas caranya gimana, solusinya apa, itu belum ada sih gitu. Walaupun memang adalah salah satu paslon atau dua paslon itu yang udah ngutarain gagasannya, tapi dia nggak ngutarain solusinya kita bakalan gini, itu enggak gitu. Jadi kayak masih kurang lah kalau melihat visi misi yang disampaikan khususnya di debat pertama kemarin ya. Iya. Oke, tapi kalau gue ngelihatnya tuh yang paling menarik itu adalah Anies Baswedan. Kenapa? Dia sekali lagi nunjukin bahwa PR dia bagus banget. Iya, benar. Iya sih. Gue akuin sih. Dari Pilgub DKI itu dia narasinya atau PR dia tuh bagus banget gitu. Yang dia kedepanin kan selalu komunikasi ya. Iya. Gitu. Kalau BTP dulu, kalau dari apa yang gue dengar dari Panji ya, dari Panji itu dia ngomong kayak BTP tuh kenapa dia ini? Karena dia tuh lebih banyak ngegusur. Ya. Gitu, banyak gusur, sedangkan Anies itu lebih banyak mediasi. Jadi orang tuh lebih suka gitu. Kesannya kan kalau gusur kasar banget, keras banget gitu. Nah, itu juga yang ditunjukin pas debat kemarin. Anies tuh kayak ya orang ini tuh emang PR-nya udah bagus aja gitu. Iya, apapun yang terjadi gitu. Benar-benar. Ya, itu di bip ya. Ya. Oke, itu sedikit dari dari apa yang kita tonton nih, dari kacamata awam nih ngeliat debat kemarin. Oke. Kita ngobrolinnya nggak usah presiden-presidenan lah, kita ngobrolinnya legislatif. Oke. Udah banyak banget kan yang berseliweran, papan dan segala macam. Penuh tuh. Iya. Kalau lihat ya di Kelapa Gading deh, itu tuh ada salah satu calon DPR apa DPRD gitu, dia pasang baliho gitu, dia posenya gini, di sini Rolex warna hijau. Nah, tapi gue nggak berani sebut partainya apa ya gitu. Ingat gue lagi. Tapi tuh maksud gue lu kampanye tuh mau ambil hatinya rakyat tuh
gimana gitu loh, kok ada yang gini, kok yang di highlight kayak jam tangannya gitu loh. Kelapa Gading bro. Gila. Tahu audiens sama tahu geografik dia. Ada wilayah beda pose. Gede banget dan wah lu lihat itu sepanjang jalan banyak banget gitu loh. Jam tangan bos gitu. Gua nggak ngerti dengan Rolex hijaunya tuh apa yang mau di highlight gitu. Pro pengusaha. Kelapa Gading bro. Aduh. Gila. Nah itu tuh adalah salah satu hal yang buat gua cukup menarik. Ada nggak ini? Sebelum kita ngebahas, gua tuh udah ngumpulin beberapa baliho yang menurut kita tuh sebenarnya cukup lucu gitu. Lucu dalam artian unik lah dalam penyampaian message-nya gitu. Iya. Ada nggak yang lu udah nemuin di jalan tuh? Yang... Gue belum nemu sama sekali. Belum nemu. Cuma satu doang yang Waduh. gue pernah lihat. Waduh. Bingung. Kalau itu ya memang ya gimana lah ya. Sorry gimana? Sorry. Lu udah pernah ada lihat ini? Yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu yang buat lu tuh memorable nih gitu. Jalan. Enggak sih, belum ada sih. Kayaknya kalau di sekitaran rumah gue nyampe sana-sana gue liatin belum ada sih. Iya. Enggak. Kalau lu belum juga? Enggak ada yang Wah, lucu. lu harus lihat. Mungkin lu akan ketemu sebentar lagi di depan. Mungkin alamatnya yang disensor aja kali ya. Di depan. Oh, itu rame banget. Iya, gue lihat sih kalau yang Rame banget. Grace Natalie semua taruh situ, semua depan semua ditempel. Sebelah kali. nggak lucu, cuma Nggak lucu tapi penuh aja. penuh banget gitu. Tapi iya sih penuh banget. Kalau penuh mah banyak. Iya, gue Di pun jadi mana-mana juga. banyak banget. Iya, tapi ini over gitu di dalam di depannya gitu. Kayak dibombardir gitu. dan banyak nama gitu loh. Ini gimana gitu ya, bener sih. Satu spot itu at least ada berapa nama ya? 10 ada loh. Iya. Ya. Gila anjir. Nah, itu. Tapi setiap pohon sih. Bener. Iya, gue lihat di Bener. setiap pohon. Sepanjang jalan. Itu dia. Nah, menurut lo nih, lu orang ini kan daerahnya ada yang di Bekasi, gue di Bekasi, ada yang di Kelapa Gading gitu. Orang-orang yang lu lihat nih jalan, pernah lu temuin gak sih dia datang ke daerah lu dan kampanye gitu di DPP-nya gitu? Gak pernah sama sekali. Gue Gua yang pernah nggak lihat. tahu namanya siapa gue. Harusnya kan mereka untuk cari suara kan, Iya, betul. mereka turun ke jalan, turun ke rumah-rumah nanya kira-kira apa lagi nih keluhannya ataupun apa gitu. Gue pernah lihat. Apa? Hanya yang tinggal di Kelapa Gading. Apa sih ini? Iya, siapa lagi? Bolo-bolo. Iya dong. Ya, Sering lihat dia kalau itu. nyalon lagi di DPRD DKI juga kan. Iya. Iya. Tapi lumayan lah, kerjanya cukup nyata lah gitu. Ternyata buat Cukup nyata ya. buat Gading Gading kayaknya. Ya. nyata sekali. Dan kami bukan buzzer ya, jadi Oh, iya, ini bukan. bener. Ini bukti. Khusus anak Kelapa Gading. Testimoni asli nih. Iya. gimana? Walaupun di Bekasi ya. Iya, mau di Bekasi. Gimana? Pernah lihat nggak sih calon-calon ini kan? At least satu daerah itu kan ada 7 ya, kalau nggak salah 7 ya. Nama orangnya ada 7 ya? lah kira-kira. Nah, ada nggak salah satu aja yang pernah lu temuin datang ke komplek lu atau ke daerah lu deh? Kalau di gua ada, Ada. soalnya guru SD gua. Iya. Itu kayaknya anak lokal banget gitu. Yang maksud gue yang nama-nama besar ini loh yang kira-kira yang. Enggak sih, belum ada. Ada, iya. Gue nggak pernah nemu sama sekali. Nah terus kita milihnya gimana kalau kita nggak pernah tahu misi-misinya? Jadi ya kalau dulu tuh katanya bapak gue ya mungkin milihnya dari parpol. Iya, beberapa ding kayak gitu sih. Kayaknya bapak gua juga gitu. Kalau gue ngelihat kan kertas gede tuh, panjang. Gue ngeliat yang mukanya baik aja. Di DPD kayaknya nggak ada buka ya. Kayaknya enggak ada. Karena nggak ada ya. Nggak tahu. Nggak ada. Gue nggak Tapi tahu yang deh. waktu itu tuh Nama. gede ya, ada 50 Nama kalau doang. nggak salah. Gimana petugas TPU? Udah lihat loh. Belum di Udah dikasih contekannya. Sosialisasi. Loh, kok belum? Kan udah bentar lagi nih. Iya. Oh, gimana? Jingle aja udah keluar ini. Tinggal HP. Jinglenya udah keluar loh kemarin. Waduh. Gitu masa tata cara ini gimana mau Gen Z ini mau milih gitu loh. Mereka nggak tahu tata caranya gitu. Dia. Atau kitanya aja nggak dapet ya gitu, gue nggak tahu deh. Tapi kayaknya iya, soalnya beberapa sih kayaknya bukan dari KPU-nya langsung, tapi dari beberapa partai-partainya udah mulai kayak ada kayak sosialisasi gitu. Tapi ntar kertas suaranya ya itulah gitu. Ya yang tahu-tahu aja lah ya kalau itu mah. Gitu. Oke. Tapi tuh gue kadang kalau kayak gitu tuh kayak kita milihnya tuh jadinya aneh gitu. Masa Iya lu sih, berdasarkan parpol gitu. Sedangkan kan mereka itu pas kepilih di DPR itu kan mewakili DPP-nya kan. Gitu loh. Mereka tuh ada, setahu gue ya,
atau ralat gue kalau ada yang salah. Jadi itu ada biaya kunjungan ke daerah asalnya yang dia kepilih di situ untuk dengerin aspirasi mereka untuk dibawa lagi ke DPR. Iya, reses itu. Iya. Lah, kok ini kagak ada gitu loh. Karena gue juga bingung. Gitu loh, kok bisa gitu loh. Nah, gimana ngelihatnya? Yang atau enggak yang paling memorable tuh buat gue saat ini yang gue inget mungkin kalau lu bilang milih dari partai itu cuman PSI gitu. Yang dia akan ngedepanin perampasan aset untuk disahin secepatnya. Ya. Oke. Ada lagi ya? Partai-partai lain ada nggak yang lu inget nih janjinya tuh kalau dia naik tuh apa yang mereka yang mau bawa sih aspirasinya? Kalau mereka ya mungkin kita nggak lihat mereka turun ke jalan ya. Apa yang lu inget? Perampasan aset sih, iya gue itu memorable banget sih. Cuma kan itu memang udah didusung dari lama dan Alot. banget. Alot lah. Ya, yang Kita pernah ada beberapa berita viral kan yang dari Bambang Paco kan. Nah, iya kita nggak mau sebut ya. Videonya kita naikin aja mas. Gitu loh. Itu dia. Nah, itu kan yang ngebikin susah ya. Ya walaupun bakal dibawa gitu isu perampasan aset ya. Tapi seberapa optimis lu orang nih dengan isu perampasan aset ini bakal disahin gitu dengan DPR yang baru? Jangan terlalu pesimis lah mas. Jangan terlalu pesimis lah mas. Iya. Ya, oke. Berapa sur? susah sih kalau perampasan aset. Bahkan yang kayak udah di atas 50% udah dibahas tuh kayak perlindungan data pribadi aja masih Itu gitu ya kan. orang kemarin bocor kan? Iya lah. Iya. Itu aja masih alot terus kan, apalagi soal perampasan aset kayak Iya. Iya, jangan ngomong deh, jangan. Gimana? Menurut lu gimana? Seberapa optimis lu dengan apa ya? Narasi Koruptor ya, jangan koruptor. Ini undang-undang perampasan aset itu. Iya. Seberapa optimis ini bakal terjadi nih disahin gitu? Gak tahu sih, gue ngeliatnya kalau dari yang kasus lain soal misalnya ya dengan apa ya hak-hak kayak gitu sih agak susah ya kayak bertabrakan gitu gue ngeliatnya. Iya, mungkin ya. Itu Cuman ya, gue berharapnya ya ini bakal disahin ya biar Indonesia cepat maju lah. Gitu. Oke. Cukup. Kayaknya topiknya udah mulai kemana-mana. Oke, gue keluar sebentar. Gue akan siapin video-video atau foto-foto caleg-caleg yang menurut kita menarik gitu. Kita bahasnya dari segi branding aja ya, jangan keluar kemana-mana ya. Oke. Branding. Oke. Ya. Kalau ini udah cukup lah, yang politik lah ya. Bikin ini aja, lontorin aja. Oke. Ini yang pertama. Kenapa sur? Gimana? Ada tanggapan nggak? Nanti kita munculin ya di samping mana lah gitu. Apa yang menarik dari baliho ini? Judulnya ini banget ya, clickbait banget itu. Iya. Headline-nya clickbait banget. Lakor mengganti legislatif kotor. Jadi selama ini kotor. Oh itu, Ya, itu tanya sih. Pak Muhammad Amin. mungkin Kotornya di mana ya Pak ya nanti coba. Kita nggak tahu soalnya. Ada yang tersinggung nggak ya? Kalau Aduh, iya nanti kita bip aja lah kalau tersinggung. Iya. Oke. Yang kedua, waduh. Literally dengan beneran ada ini. Di post sama akunnya cuy. penempatannya benar di Jaksel ya ini harusnya. Iya. Enggak sih, kenapa harus pakai mahkota ya? Queen, Iya. Queen of Jaksel. Oh bener, Slay Queen gitu Slay ya. Queen, ya. Oke. Benar-benar. Tanpa menjatuhkan sama sekali. Kalau misalnya lu sebagai warga Jakarta Selatan, lu ngelihat baliho yang kayak gini, menurut lu gimana? Tanggapan lu tuh kayak gimana? Lu akan jadi pilih dia atau kayak gimana? Kalau kayak ke distrik kayak, wih kok ada beginian gitu. Tapi kalau buat milih Milih enggak sih. enggak. Ya. Clickbait, oke. Clickbait oke, iya. Ya mohon maaf ya. Lanjut. Aduh. Oh ini sih buat gua ini epic sih sebenarnya. Lucu sih. Gak ada mukanya. Enggak ada mukanya gitu. Oh ya memang di kertas suara kan nggak ada Iya, mukanya. benar sih. Jadi Oh, percuma. itu maksudnya. Iya gitu loh. Yang malu di balik.
Gimana ya? Gue juga bingung sih ini. Oh maksudnya pahlawan kali? Iya mungkin ya, mungkin ya. Tapi apa yang dia pikirin ya untuk ngebikin baliho? Apa tim kreatifnya tuh bisa keluar kayak gini gitu? Kasihan dia suruh pose begitu. Keren. Pakai kostum. Itu pun kalau dia ya. Iya. Iya, kalau orang lain disuruh begitu. Iya banget. Ya itu gua nggak tahu. Tapi ini buat gue cukup menarik lah, center of attention lah. Iya. Kalau misalnya gue nemu di jalan di persimpangan mana, Ketawa. kayaknya gue akan ngafalin namanya. Mungkin gue akan milih dia kalau gue nggak tahu gue bakal milih siapa. Iya, benar sih. Oke, Benar. selanjutnya. Loh. Aduh. Ada yang mau komentar? Gue sih nggak terlalu berani ya. Aduh. Dilihat dari ininya sih gue nggak berani ngomong sih biasanya. Speechless lah. Tapi dari Yang kata-katanya awam ya. banget. Iya. Itu foto menyusul lagi sibuk ngumpulin aspirasi warga. Oh. Oke. Keren. Oke, sip. Keren. Ada yang lain. Kalau bisa yang ini positif aja lah. Iya. Ini bagus sih, Bagus. bagus. Emang bener Udah nyata. Iya. Katanya nyata nih lagi nyari aspirasi warga nih. Betul, Berarti betul. dia nggak sempat foto berarti. Iya. Nyata, bro. Iya. Tapi ada siluetnya gue juga. Iya, ngerti deh. yang megang Iya. siapa berarti? Tapi ya bagus lah Bul ya. Itu Oh iya juga ya. selanjutnya. Nah, sejauh ini adalah yang paling jauh gue lihat ini. Kenapa jadi makanan? Iya, Ayam ada goreng. makanan. Apa hubungan? Jadi itu ada tulisannya caleg DPRD Kabupaten Sleman Dapil 2. Nena Oh mungkin kalau yang lapar pilih dia. Nanti dia bagi-bagi makanan. bisa. Ya, maksud gue kenapa gambarnya makanan gitu? Ada yang bisa bantu Itu jelaskan? ada yang visi misinya makan gratis ya. Oh. Pasan nomor 2 ya. Ayo, dua. Ya mungkin. Mencegah stunting. Mungkin. Hmm. Jaga stunting Ini nih, salah dikasih satu bentuknya. makanan sehat, iya. kenyang. Enak juga. Ya bentuknya kok Kalau untung gitu. koalisi ya. Iya, jadi masih bisa masuk tuh narasi yang tadi lu bilang itu ya. Oh ini koalisi ya? Iya, kalau oposisi ya, oh itu udah salah Bingung banget aja itu sih. narasinya itu. Iya. Oke. Aduh. Waduh. Aduh. Resmi kontor dari Puskutan. Oke. Yang gue pertanyakan di sini adalah kenapa buka baju? Ya buat nunjukin ini Enggak, suspeknya. iya. Artinya dia sehat dan prima Iya, untuk membasmi. Betul. Iya. Untuk basmi. Oke. Gitu cara Selanjutnya. bacanya. Nah, ini gue, ini nggak tahu ini penggemar anim kah bapaknya atau Atau dia memang mau ngambil Iya. marketnya. Tapi Anim. secara branding sih bagus sih menurutku. Market Anim soalnya lumayan besar secara Hmm. MUI berhasil juga tuh. Iya. Bagus dibandingkan yang lain ini paling niat. iya. Ada konsepnya lah ya. Ada Ya, terus briefing atau apa ya, sih? menarik lah. Iya. Jangan bilang satu wilayah sama yang Ultraman tadi. Waduh. Berarti itu wilayahnya benar-benar Oh, benar-benar nggak tahu. extraordinary ya Iya, kalau kayak itu. gitu. Enggak. Semuanya bikin begini. Nah, Tulen. Ada ular. Itu tulisannya apa tuh? Ya. Win apa? Caleg DPRD Kota Semarang 2024 jatahnya Pak Prabowo. Oh, cuma itu doang. Iya, Bacalek DPRD Kota Semarang mungkin kurang koma gitu ya atau itunya kayaknya fontnya harus dikecilin gitu ya sama yang di paling bawah itu kayaknya agak Dia klik. copywritingnya agak kurang gitu. Berarti berani gitu. Ya, benar. Pegang ular aja berani. Clickbaitnya pakai Oke, visual dia. Iya. Jadi narasinya dia berani banget ya sama Berani. ular aja dia berani. Iya. Oke. Oh iya bener. Ini cukup jauh ya sebenarnya. Armin, Nah, Prabowo. tahu kan satu paslon satu dua. Ini tuh ini Salah. kan ya? Gua nggak ngerti. Salah, Cuman Pak. kena Ini salah, saya kasih tahu, Pak. aduh, gua nggak ngerti lah gua. Kolab mungkin kolab. Oh iya. Iya, mungkin kalau partai paslon 1 atau paslon 2 kalah, mungkin nanti koalisinya jadi begini mungkin ya. Mungkin ya. Kolab. Nah, Nah ini lucu sih. ini tuh nah, Oh, Tapi lu tahu nggak? Pokoknya apapun yang membahas kucing itu pasti viral.
Jadi ini salah satu Oh, bentuk gitu. iya Strategi. strategi. Tapi Dia kayaknya dia Hewan. ngebela binatang banget ya, iya kayak binatang. anjing bogel tidak rabies. Oh. LBH PSI Oh, iya. harus dibebaskan jika ada keraguan. Oh. Kecintaan gitu. Ya dia punya narasi yang jelas atau hal yang dia mau bawa gitu. Maaf, Cukup Fokus. personal menarik brandingnya lah bagus sih. untuk di DPRD ya. Waduh. Aduh. Ya. Coblos ini. Nah, dari informasi pasti yang sih itu. gua baca ya mungkin ada yang salah atau enggak. Ini tuh adalah DJ. Oh iya. Part-time adalah DJ. Oke. Jadi dia, gua nggak tahu ya ini benar atau enggak. Ini adalah hal-hal yang gua temuin di internet lah ya. Either sekarang ataupun yang Udah masa lalu diedit itu. deh. Nah itu gua nggak tahu gitu ya. Cuman nggak usah terlalu banyak komentar lah ya untuk ini ya. Oke, lanjut. Waduh. Nah, Iya, Mas. ini adalah yang Wah. nah, Tapi itu namanya bukan. nah ini periodenya 2014-2019 ya ini ya. Oh iya. Tapi Tapi namanya bener tau. iya namanya benar nih. Benar. Tapi maksud gua apa yang dipikirin sama orang tuanya ya untuk ngasih nama anaknya Hitler gitu. Dia lagi kepikiran apa coba? Aku juga bingung. Nah, ya tanpa merendahkan namanya sama sekali ya. Pemimpin. Mimpin tegas. Iya. Berani. Revolusi. Berani. Oke. Nah ini ganteng. Nah, benar. Ya ganteng. Nyari gantengnya doang nih pasti. Iya. Ini kayak yang gua tonton di FTV gitu. Mars lagi. Lo tahu Mars apa? Apa ya? Dokter kecantikan. Oh. Pantes. Iya, pantas kulitnya mulus. DPIL AAAAM. Apa ya ini? Diploma kayaknya itu ya. Ya diploma tapi AAAAM itu apa? Apa kepanjangan ya? Ya mungkin nanti kita cari lah ya. Tapi ini kayaknya yang tadi nih. Oh iya, Valingus utama. Oh, iya benar. Ah. Dia badannya gitu berarti. Buset. Kampanyenya gitu Ya semua kampanyenya kayaknya semuanya balihonya kayak gitu ya. Sekali lagi. Oke. Ada yang mau berkomentar dengan ini? Wih, member baru itu. Member baru nih. Kayaknya ada yang lagi wamil. Lagi wamil dikasih terus dulu. gantinya sama ini. Sebentar, iya. Oh iya ya. Coba. Gue baru sadar lagi ini. Ya itu yang di tengah itu gimana itu? Serang army. Wah, gua nggak ngerti lagi deh. Ada pantunnya woi. Iya, ada pantunnya aja sih. Gokil. Tapi kayaknya dia ada yang salah deh. Enggak, Apa? dari kata-katanya yang terakhir, kalimat Ada terakhir. yang gemoy nomor Nah. 4. Tapi nggak nyambung sama partainya. Gemoy kan sebelah ya. Iya. Sebelah. Iya, benar. Tabrak tuh nggak bisa. Ya, tapi kata-kata kan nggak boleh diidentikan kan ya. Oh iya sih. Benar-benar. Oke. Cara branding, konsistensi. Sudah habis. Main debat. Ya. Gua sampai bingung. Gimana tanggapannya dengan lihat beberapa hal-hal yang seperti ini? Ya, sebenarnya sih ya kayaknya sih kalau gue lihat audiens Indonesia kan emang demen ya kalau ngeliat yang gitu-gitu. Jadi mungkin memang strateginya seperti Cocok. itu. Iya. Ya, mungkin cocok lah ya. Kalau ke kita kan mungkin enggak. Sudah. Ya sudah. Iya, itu aja lah. Cuman maksud gue cuman kita tutup aja kali ya. Gue tutupnya dengan ini kayaknya. Nggak apa-apa, kreatif kayak gitu tuh it's okay, bagus-bagus juga. Tapi itu kalau bisa juga ya kasih tahu juga ke masyarakat aspirasi ataupun yang mau dibawa tuh apa sih ketika lu jadi Benar. lu mau jadi DPR atau DPRD, apa yang mau lu perjuangkan dari rakyat ini gitu loh. Bukan lagi cuma adu kreatif tapi ya apa gitu loh. Betul. Kayaknya itu yang lebih penting gak sih? Penting lah, iya. Dibandingkan kreativitas yang kayak gitu gitu. Iya. Dari yang lain? Siapa? Ya kalau dari gue mungkin lebih ke apa ya? Ya itu dia sebenarnya sih harus terlihat lah hasil kerjanya atau memang visi misinya programnya itu harus jelas. Mungkin kalau yang kalau gue pribadi soalnya gue tuh ngeliatnya bener-bener dari itu sih kayak program track recordnya gitu-gitu. Nggak cuma sekedar lu kreatif doang. Gue bakal nyoblos enggak juga gitu. Gue bener-bener lihat lu bisa berkontribusi apa gitu di lingkungan gue gitu. Tuh. Sorry.
Tapi kalau ngelihat di yang sekarang memang ya mungkin ya karena udah banyak narasi gimana kita tuh harus kreatif gitu di zaman sekarang gitu-gitu. Tapi ya hasilnya ya beberapa ada yang nyeleneh-nyeleneh sampai akhirnya tuh pesan yang mau mereka kasih atau ya kita anggapnya ada pesannya ya. Pesan yang mau mereka kasih tuh jadi nggak sampai gitu di masyarakat gitu-gitu sih. Jadinya sebenarnya better tuh orang-orang yang mungkin di caleg DPR, DPRD, mereka-mereka yang nyampein gagasan mereka. Mungkin kalau orang-orang bilang kayak nebar janji gitu-gitu, itu sebenarnya lebih better karena kita udah bisa ngelihat kayak oh berarti si A, si B mau ngarahin kalau dia jadi bakal ngarahin ke sini gitu. Kalau yang tadi kayak misalkan lebih ke binatang atau lebih ke HAM atau seperti apa, itu lebih better sih. Makanya itu juga ngebantu buat demokrasi kita juga sih. Apalagi ini buat 5 tahun sekali kan. Iya. Oke. Kalau Siapa dari sih? gua Nggak ada yang mau bahas ini apa Gen Z gitu atau misalnya enggak. harga murah dirumahin, harga rumah dimurahin gitu. Oh, enggak. Gua enggak butuh Atau gitu. Gua apa bukan gitu. Gen Z. Iya, kita sama Gen Z nih soalnya. Dia Gen Z. Nah, cuman intinya kalau dari gua kreatif itu penting, tapi masalahnya kalau kreatifnya yang kayak tadi itu ibaratnya ya kalau kita beli jajanan kreatifnya seperti itu, gua cobain dan gua nggak suka, paling murah nih, ya kan? Terus ya udah gua nggak suka hari ini ya besok gua nggak usah beli lagi, gitu. Tapi ini kan lu kayak kalau udah pilih dan ternyata amit-amit salah, itu untuk berapa tahun ke depan, ya kan? Buat 5 tahun ke depan, jadinya kayak masa sih mau disamain sama kayak beli snack-snack ciki-cikian yang kalau lu nggak suka lu bisa buang aja dan nggak beli lagi gitu dengan sereceh itu gitu. Mungkin biasa juga ya penyampaian di entah itu billboard atau apapun itu ya yang lu pakai nggak cuman lucunya doang, tapi mungkin yang bisa menggambarkan kenapa harus milih lu-nya itu. Betul. Gitu sih. Iya, ya kayak apa hal yang mau lu perjuangin itu loh yang kadang kurang gitu. Kurang ke highlight. Iya. Gitu. Ya, oke. Cukup sekian lah ya untuk konten hari ini. Itu aja lah. Nanti kita tutup pakai ini jinglenya pemilu aja. Apa? Oke. Ada kemarin. Ntar gue masukin ini aja. Oh, bagus. Oh, ini kita masukin di akhir. Oke. Bye bye. Bye-bye.